Rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari? Punya langkah, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini berbahagia, di akhirat juga beruntung. Aminkan doa ini. Anda percaya, Anda yakin, Anda membenarkan atau menyalahkan siapapun, tetap saja kita keinginannya sama. Begitu. Kemudian kalau mendengarkan narasi Habib ini yang mengaku sebagai cucunya Habib Utsman bin Yahya, dan narasinya adalah pembelaan secara psikologis, wajar. Cucu membela kakeknya, di mana-mana juga begitu. Tetapi kalau ini sudah mau ditarik kepada cara memandang yang bukan secara psikologis atau secara emosional, maka apa yang Anda katakan harus Anda buktikan. Misalnya orang ini mengatakan bahwasanya Habib Utsman itu mendekat kepada Belanda adalah sebuah cara, atau kalau kita kembangkan sebuah strategi atau sebuah siasat. Maka tinggal dibuktikan apa pertanda atau apa korinah, apa petunjuk yang menunjukkan kalau apa yang dilakukan oleh Habib Utsman adalah sebuah strategi. Misalnya mungkin beliau menulis di kitab yang lain bahwasanya ini adalah strategi saja, atau ini adalah pilihan yang lebih baik daripada melawan, hancur, lebih baik mengalah. Kalau hanya sebatas interpretasi, tetapi apa yang diinterpretasikan tidak ada, tetap memunculkan pertanyaan. Faktanya di kitab itu yang diceritakan itu memang tertulis di situ bahwasanya menghukumi perlawanan rakyat Cilegon pada waktu itu sebagai tindakan yang keliru, hurur, tertipu. Bukan tindakan yang dibenarkan oleh agama. Itu fakta. Lalu punya interpretasi bahwasanya oh enggak, itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Apa buktinya kalau itu maksudnya? Nah, kita tidak menghakimi apapun kalau nggak ada buktinya. Baik menghakimi, menyalahkan atau membenarkan. Kan seperti itu kalau kita mau berpikir sederhana. Kemudian kalau pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dianggap sama, bahkan ekstrim sekali itu ya, sama-sama pernah melawan pemberontakan. Di mana buktinya pernah melawan pemberontakan? Apa pernah ada fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari yang sama dengan fatwanya Habib Utsman? Kalau kita melek sejarah justru terbalik. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah fenomenal dengan fatwanya resolusi jihad. Artinya jangan disamakan. Kenapa? Karena secara pembuktian tidak sama, secara sejarah tidak sama. Saya tidak mau berbicara mana yang benar, mana yang salah, tapi cara memandang secara benar saja. Idza kunta mudda'iyan 'alaika al-bayyinah. Kalau mengklaim apa buktinya? Kan begitu saja. Itu standar berpikir orang-orang normal, standar berpikir syariat begitu. Tidak boleh kita menyampaikan tuduhan kepada orang kalau tidak ada bukti. Bukti itu harus sesuatu yang semua orang harus mengakuinya, semua orang menerimanya. Jangan berbukti asumsi, oh menurut saya enggak, itu tujuannya hanya sebatas kan menurut saya, buktinya apa, kan begitu sederhananya. Kita harus adil memandang siapapun. Kemudian apalagi Kiai Hasyim Asy'ari dengan Jepang. Sudah masyhur ceritanya Kiai Hasyim Asy'ari itu dipenjara oleh orang Jepang. Disiksa di usia 70 tahun. Kenapa disiksa? Karena tentu tidak mau kompromi. Kalau orang mau kompromi tidak mungkin dipenjara, tidak mungkin disiksa. Satu lagi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah menolak untuk diberikan penghargaan oleh Belanda. Diberikan semacam lancana dari perak atau emas itu sebagai penghargaan, menolak, dengan tegas menolak. Kemudian pernah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga memfatwakan haram naik haji. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu, ini sudah sejarah populer. Kalau kamu pecinta NU, kamu sudah bisa baca dimanapun. Karena pada waktu itu
Ketika sedang berkecamuk perang, Belanda itu ingin mengambil hati masyarakat. Masyarakat itu kan mementingkan sekali ibadah seperti haji. Maka Belanda ingin memberikan fasilitas untuk haji. Siapa yang mau, ayo. Seolah-olah mensupport ibadah haji. Kiai Hasyim Asy'ari mengerti tujuannya buruk. Ada apa Belanda kok mendukung ibadahnya orang yang bukan agamanya sama dengan mereka? Mencium siasat itu, akhirnya difatwakan haram. Coba perhatikan, begitu beraninya Kiai Hasyim Asy'ari itu memfatwakan haram haji di waktu itu. Padahal haji itu kewajiban, difatwakan haram. Karena membaca siasatnya, karena mengerti secara fikih juga. Dan itu jelas sebagai perlawanan. Bahkan kalau Anda kenal ada istilah Laskar Hizbullah, ya tahulah bagaimana perannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pembentukan laskar tersebut. Artinya kalau kita mengatakan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pahlawan yang melawan penjajahan, itu buktinya nyata, buktinya jelas. Perkara sebelumnya mau Anda interpretasikan awalnya ketika tidak melawan itu sebagai langkah mendekatkan diri kepada Belanda, tunjukkan apa buktinya. Sesederhana itu. Kalau misalnya Habib Utsman mau disamakan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka tinggal tunjukkan di mana bukti Habib Utsman ini punya perlawanan kepada Belanda, baik dalam fatwa ataupun dalam langkah nyata. Nah, ini namanya apple to apple. Bahkan kalau Anda mengikuti sejarahnya Kiai Hasyim Asy'ari itu, ketika ditawari penghargaan oleh Belanda, beliau menolak dengan tegas, beribrah kepada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy dan diajak berkompromi, lalu mau diberikan penghargaan, ya. Diajak kompromi, ya sudah gantian saja. Kalau kita ilustrasikan dengan mudah, ya sudah, pagi ikut agamamu, malam ikut agama kami gitu. Sehingga dipertegas, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu begitu ya. Jadi intinya kita bicara sejarah itu, ukurannya adalah pembuktiannya. Anda menginterpretasikan sejarah tidak boleh telanjang, harus ada baju berupa bukti, sehingga apa yang Anda narasikan tidak hanya opini pribadi yang berpotensi sangat menyesatkan. Maka saya ulang, kalau memang menurut Habib ini sama antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya, sama-sama melarang pemberontakan, sama-sama mendekat kepada Belanda hanya sebagai siasat karena untuk menyelamatkan nyawa, maka apa buktinya? Nah, begitu saja sederhana toh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berani melawan Jepang bahkan dengan risiko di penjara. Di penjara itu kan orang sudah siap dibunuh, apalagi zaman dulu. Mungkin tidak dibunuh pada waktu itu karena menjaga perlawanan masyarakat juga. Kalau tokohnya dibunuh nanti masyarakatnya malah lebih dahsyat. Makanya dulu orang-orang Belanda itu tidak sembarangan membunuh, tetapi melihat-lihat apa pengaruhnya. Kenapa? Karena mereka bukan hanya ingin menaklukkan perang, ingin membunuh, tapi ingin menguasai. Ya kalau semuanya dibunuh nanti orang-orangnya buat kerja siapa? Jadi tetap ingin menguasai orangnya, ingin menguasai tempatnya. Makanya butuh siasat. Kalau memang sejak awal hanya yang penting orangnya mati semua, ya sudah dibom-bom semua, selesai. Tetapi mereka itu bukan hanya mau memanfaatkan sumber daya alamnya, tapi SDM-nya juga, buat pekerjanya juga. Makanya bersiasat. Beda dengan kalau kita ingin membersihkan ladang dari rumput, ya kita bersihkan rumputnya, usir semuanya, bunuh semua, bom, selesai. Tapi enggak, mereka itu ingin membuat kekuasaan di mana di situ ada orang-orangnya. Makanya dicarilah orang-orang mana yang kira-kira bisa diajak kompromi. Begitu ya, begitu. Semoga semua tidak terprovokasi dengan narasi siapapun. Kita tetap mengedepankan akal sehat. Kalau kamu ingat Hadratus Syekh, ingat resolusi jihad. Ingat beliau dipenjara oleh Jepang. Ingat bagaimana surat-surat beliau kepada saudara-saudaranya, kepada ulama-ulama yang lain. Ingat beliau pernah menolak untuk diberikan penghargaan. Bahkan beliau pernah mengharamkan orang memakai dasi. Dari hal yang sekecil itu beliau menyampaikan sebuah fatwa. Walaupun tidak perlulah kita banding-bandingkan bagaimana fatwanya Habib Utsman tentang berpakaian yang diterapkan oleh orang-orang Belanda. Ya simpelnya ya mensupport lah gitu ya. Jadi dari sini kan kita bisa melihat ada yang berbeda, ada yang tidak sama. Ya. Yang sama apa? Sama-sama ulama misalnya. Oke, sama-sama hidup di masa penjajahan. Oke. Sama-sama orang Islam lah setidaknya ya. Allahumma hadina hadasabil